Oke guys, kali ini gue bakal ngebawain itu gimana cara bikin table di mobile pakai Flutter. Itu gue dapet sih dari si Syncfusion Data Grid. Nih gue jelasin aja ya. Mungkin kita cepat aja kali ya Mas ya. Oke betul. Oke, ini ada SF Data Grid guys ya. Ini looknya kayak gini. Kira-kira penjelasannya ini dia kayak ya widget buat manipulasi data dalam format table Flutter. Kalau pengen ngotak-ngatik dalam bentuk table atau pengen nge-show dalam bentuk table itu bisa menggunakan ah oke. Kalau pengen kayak nampilin data dalam bentuk table itu bisa pakai ini juga. Ini step-stepnya itu ada pertamanya nambahin ininya dulu ya, ke paste YAML Syncfusion Flutter Data Grid, terus dijalan-jalanin seperti biasa. Terus kalau mau pakai di patch patch itu pakai di import dulu Syncfusionnya. Terus kita inisialisasi dulu nih si SF data grid-nya. Source, dia pokoknya ada dua macam ya, source, ada dua ini source dan kolom. Source ini nanti buat data di dalam kolom ini sih, gitu. Nah ini kalau misalkan kita pengen coba ngambil datanya, ini model, ini gue bikin model dalam bentuk lokal dulu sih. Kayak gini modelnya. Nah ini kalau misalkan kita pengen ngebuat apa itu namanya, ngolah datanya. Ngolah datanya itu seperti ini. Itu kita pertama buat kelas data source dulu. Terus kita extendnya itu pakai si data grid source ini. Soalnya nanti dia yang bakal tanggung jawab buat nyediain data ke si data grid yang tadi di depan tuh, yang buat di patch ditampilinnya. Tuh guys. Nah ini buat kalau tadi udah ngolah datanya, ini buat ngedefine ke kolom-kolomnya guys. Kalau kita tambahin kolom, tuh ke SL data grid, definisi ke mereka, seperti grid kolom yang ini nih. Nah ini kan ada, gue jelasin tadi ya, ini kan ada kolom name nih. Data grid cell, kolom name ID. Terus yang data grid row.id ini tuh diambil dari model yang di sini nih tadi nih. .id. Yang ini buat untuk ngolah datanya kayak gini. Nanti dia bakal langsung ngambil apa namanya? Langsung ke datanya langsung ke sini nih, ke kolom yang ini. Nah, sini ada kolom name kan ID tuh. Tadi dia kan headernya nih, dari otomatis langsung ke bawah gitu data-datanya, nyesuaiin kolom tuh. Itu guys. Ini ada lagi kan ada name, destination, apa lagi di salary itu. Ini kolom name-nya. Gitu guys. Nah ini ada key fitur-fiturnya. Kalau pengen apa namanya kita custom custom tuh table-nya mau styling, ada lagi column type, sorting, bisa juga auto refresh, bisa selection juga, free spans, terus ngefilter, editing juga bisa, guys. Udah sampai situ aja. Mungkin kalau misalkan nanti pengen ngeliat yang udah gue bikin, boleh sih kalau pengen lihat ya, yang udah gue implementasiin, bisa nggak mas? Boleh ya. Yang udah gue implementasiin kayak gini guys. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, di sini gue bikin kayak tuh ada ID-nya. Ini buat sortir-sortir ya, guys. Gampang banget, mudah banget cara pakainya nih. Tuh tinggal lo sorting, di true in, nongol dia si Dude. Tuh. Nah, kan kalau pengen apa bisa nggak sih Bang tambahin filter? Gue pengen ngefilter misalkan gue pengen ngefilter orang-orang yang punya Lexus LX 600 misalkan kan. Nah, bisa nih di allow choose jadi true ya guys ya. Cari lot nih, dia muncul ntar nih. Nah, itu filternya. Misalkan kita filter nih guys. Mobil yang keren-keren kita filter misalkan. Misalkan cari misalkan
Lexus LX 600 tuh langsung begini guys nih guys, keren banget ya. Tuh, keren banget ya. Yang punya Lexus siapa aja nih? Ikot tuh Raka juga punya tuh ya guys ya. Keren banget gak sih? Gila. Pengen dihapus lagi, gue pengen hapus lagi lah misalkan, hapus lagi bisa tuh, select all di select, dia muncul lagi dan tanda tanya guys. Nih, cus, nah gitu guys. Itu gitu sih guys, ini bisa ini juga nih tuh, bisa di scroll scroll. Sebenarnya ini bisa juga nih, gue kemarin ngeliat juga, gue kemarin apa namanya research juga, ternyata kalau kita udah nge-get datanya nih, misalkan data dari API, kita tampilin data table-nya, itu juga bisa diekspor dalam bentuk PDF sama Excel. Dan ini pun bisa diediting sebenarnya. Cuman gue belum riset sampai ke sana. Itu sih. Masih Mas mau nanya Ya Mas, ya Mas. untuk yang contoh yang tadi, misalnya kita punya apa? Itu kan satu layar penuh ya Mas, satu layar penuh. Bisa nggak sih kalau kita pakai data yang kayak tadi, cuman setengah layar doang, terus bawahnya lagi ditumpuk itu kayak punya dua data grid. Terus bisa nggak kalau misalnya data tersebut langsung up to date dengan model terbaru gitu Mas? Itu aja sih paling Mas. Thank you. Bisa tuh. Itu bisa banget. Kalau mau yang up to date tadi itu, soalnya si data grid yang tadi gue jelasin itu, dia bisa juga kayak nge-pull to refresh. Jadi kalau misalkan ada data baru yang masuk ke table itu, dia bakal nge-refresh datanya, terus langsung masuk ke datanya tersebut. Gitu sih. Cuman yang tadi yang pertanyaan pertama tadi apa? Kalau misalnya ditumpuk dua layar gitu Mas. Dua layar itu, tapi maksudnya itu data grid terus bawahnya lagi data grid lagi. Apa gimana tuh? Iya, Itu maksudnya gimana itu? iya Oh setengah-setengah bisa, gitu Mas. bisa banget pakai kolom. Bisa banget tuh. Gue kemarin juga udah nyoba-nyoba, kayak gue coba tambahin button juga, gue tambahin beberapa widget juga di bawahnya itu bisa. Dan dia nggak bakal full juga layarnya. Gitu. Dia langsung otomatis ke setengah layar gitu sih. Gitu tuh. Cukup menjawab bukan? Iya cukup Mas, terima kasih Mas. Oke, makasih tuh. Ntar pulang kemana tuh? Ya, mana, mana, mana. Ya, ya. Siap. Mungkin di gini gue mungkin pada bertanya nih di mana sih kalau untuk cara mengimplementasikan cara ngambil library-nya gitu dari apa namanya dari internetnya gitu untuk mengambil Oh, library-nya ngambil. Oke. ada di mana sih kalau bisa Kalian nanti dipakai. itu itu sangat mudah sekali ya guys ya. Itu kalian tinggal ke PubDev namanya, terus kalian cari. Oh, sharing aja ya. Oke, oke, sip, sip. Oke. Aduh, Google gue bahaya nggak ya? Aman, harusnya aman, aman. Misalkan nih guys, Flutter, PubDev. Nah, ini dia. Cari nih, Flutter, Flutter Grid. Nah, langsung munculkan nih si pasien ini. Nah, dia penjelasan itu dia sangat sedikit gitu. Gue banyak banget aja jelasinnya, keren banget kan. Baik banget gue. Nah, pokoknya ntar tinggal di copy aja dari sini nih. Nah, gitu. Terus tinggal kita tambahin di paste YAML-nya. Kita pastekan di sini. Terus kita save, nanti dia jalan sendiri untuk export library-nya. Gitu. Baru nanti kalau misalkan udah selesai, mau kita panggil nih. Oh, gue pengen panggil nih. Pengen bikin patch-nya pakai si data grid. Tinggal kalian import aja di sini. Gitu. Tuh. Oke, mungkin ada yang lain dari orang mobile, Andrian sama Rahma mungkin ada pertanyaan.
Ya, Dri. Ada pertanyaan kan, Dri? Sama juga nggak apa-apa? Atau yang lain mungkin? Bebas-bebas aja sih. Oke, mungkin saya ada pertanyaan nih, kalau misalkan yang filter itu kan bisa di set filter ya dalam tabelnya itu, tabel gridnya itu bisa di custom nggak sih filternya kayak apa gitu? Di customnya tuh misalkan gimana tuh? Misalkan Nih, misalkan di kolom ini deh, di kolom ini nih yang ada Lexus, ada C200, misalkan. Ya. Hah? Oh, nggak ada ya? Ini. Nah, misalkan di filter gimana? Ini bisa banget. Sebenarnya kan filter ini kan berdasarkan kolomnya itu ya. Misalkan kita mau, misalkan ada nama yang sama nih. Kita cek lagi deh. Ada apa namanya mobil yang sama nih misalkan nih kan. Kategorinya nih misalkan C200 bisa banget di custom. Kalian juga bisa cari di sini nih. Dan ini pun bisa juga dihilangin. Misalkan, gue pengen ngilangin dah. Nggak usah ada sortingan di filternya aja bisa. Nih misalkan kayak tadi aja mas. Tuh muncul kan dia. Siapa sih yang punya C200? Oh, beliau-beliau ini gitu kan. Itu tampilan window filternya itu nggak bisa di custom ya? tampilan apa? Ikonnya? Window filter yang ikonnya juga. Ikonnya bisa, ikonnya sangat bisa Kalau di window filternya tadi window filter yang ini. ya pasti klik itu kan ada desainnya itu bisa dirubah nggak? Untuk yang si ininya nih paling kayak nggak bisa deh. Oh, bawahnya dia berarti. Bawahnya gitu. Cuma bisa di hide doang. Hide doang apa yang mau ditambahin. Cuma mungkin untuk icon-iconnya bisa ya. Oke. Kalau ini tadi kan katanya bisa di pull to refresh ya? Ya. Itu ditambahin apa? Settingan apanya? Di technical code-nya atau gimana? Oh, nggak tinggal tambahin dari bentar ya. Select all lagi. Itu ada tuh kan ada muncul. Lihat nggak mas? Tuh keren banget tuh. Lihat nggak? Tadi tuh. Ya kan? Nah itu tuh. Itu tinggal tambahin aja allow to pull refresh. Jadi true. Easy banget kan? Tuh itu. Dia kalau data source-nya ngambil dari mana ya? Skemanya. Itu dia kan ada source di atas nih. Nah, itu source. Nah, dia ngambil dari sini ntar nih data yang ini nanti di refresh. Oh, dikasih ulang lagi. Gitu. Oke. Nah, ini gitu. Kalau ini kan pendekatannya kayak seperti Excel ya. Nah, di Excel itu kan ada yang satu kolom itu dari dua kolom anak-anak. Oh, tadi ada itu. Nih, tuh, ada kan? Misalkan orang keren. Nih, rank pertama siapa? Namanya tuh ada Luffy gitu kan. Yang kedua Fadli gitu. Nah, itu coba settingan code-nya gimana? Yang code-nya itu di section header deh. Nah, ya. Nah, ini dia. Ini Oh, namanya itu ya. Iya, misalkan orang keren gitu kan. Kolom name-nya ada rank, ada name. Kolom name ini nanti bakal manggil si yang ada di sini nih. Tuh. Ada widget baru lagi berarti ya. Betul sekali. Oke. Itu guys. Oke, itu aja untuk sesi pertama Q&A-nya. Berikutnya untuk sesi kedua. Terima kasih ya, Gung ya. Untuk sesi keduanya kita akan lanjutkan oleh Mas Irfan ya. Berkaitan masih dengan pelatar juga ya.